Halo semuanya, balik lagi, sehat terus dan lancar juga kegiatannya, lancar juga rizkinya. Amin amin ya robbal alamin. Teman-teman, kemarin kita meng-highlight pernyataan-pernyataan Pak Joshua ya mengenai font yang ada di dalam skripsi Pak Jokowi. Pernyataan Pak Joshua pun mematahkan semua asumsi Rismon ya. Nah, di sini kita akan melihat hal yang memang dibongkar ya, dibongkar oleh Pak Joshua. Jadi dokumentasi yang Pak Joshua punya, seorang ahli digital forensik, dokumentasi skripsi Pak Jokowi, kemudian skripsi teman-teman Pak Jokowi, itu ternyata digunakan oleh Rismon ya, tanpa seizin Pak Joshua. Sepertinya begitu, karena Pak Joshua sendiri ngomong bahwa beliau itu diblokir oleh Rismon ya. Padahal udah diajak tuh oleh Pak Joshua, diajak diskusi membahas ijazah ataupun skripsi ya. Jadi Pak Joshua tujuannya ingin menyadarkan Rismon, tapi ya diblokir, kemudian dokumentasinya digunakan. Dan dengan adanya para ahli digital forensik seperti Pak Joshua, kemudian Pak Nuh ya, pikiran kita dapat tercerahkan karena dapat penjelasan langsung dari ahli digital forensik asli, teman-teman. Nah, kita akan melihat bagaimana Pak Joshua membongkar lagi nih apa yang dilakukan oleh Rismon yang berhubungan dengan dalih penelitian skripsi ataupun ijazah. Kemudian ada Pak Nuh yang menjelaskan soal ELA ya, yang sering digembor-gemborkan oleh Roy Suryo. Ini dipatahkan semua. Pokoknya fakta-fakta dibongkarlah oleh para ahli digital forensik ini. Makanya kita langsung saja lihat videonya. Sudah tulis sebenarnya dalam artikel saya di blog saya gitu ya. Orang-orang ini sangat berani gitu ya, sangat berani ya menyatakan bahwa padahal dia baru menganalisis satu skripsi aja, atau bukan satu skripsi, satu ijazah saja dia sudah menyatakan bahwa ini 1000% palsu. Ini udah jelas nggak ada peneliti yang seperti itu ya. Dia tidak membandingkan dengan teman seangkatannya. Dia tidak membandingkan, dan dia tidak punya akses ke sana. Nah, yang lucunya ya, di berbagai video-video dia mengaku ke fakultas kehutanan. Memang benar dia fakultas kehutanan, ada fotonya, dan dia sudah mendokumentasi skripsi Jokowi, memfoto halaman pengesahannya, melihat skripsi teman-temannya. Itu tidak benar ya. Pada saat dia ke sana, dia tidak menemukan apapun skripsi Jokowi maupun teman-temannya. Ya. Sebelum tanggal 15. Tanggal 15 mereka baru bisa akses, dan itu pun sangat terbatas. Mungkin hanya 2 skripsi, dan dia nggak punya kesempatan untuk mendokumentasi seperti yang saya lakukan. Justru dokumentasi saya yang digunakan dalam semua video-videonya. Justru dokumentasi saya yang digunakan dalam semua video-videonya. Jelas ya teman-teman. Itu kan mencuri. Aduh, gimana ini Rismon? Ada pengesahan segala macam yang kosong tanda tangannya, yang tangan saya yang bolak-balik, ini tangan saya. Ini yang saya gunakan, satu lagi memfoto gitu ya, tangan saya yang bolak-balik. Itu tangan saya. Nah, bagaimana mungkin seorang peneliti menggunakan hasil karya orang lain, menggunakan dokumentasi orang lain? Bagaimana dia memverifikasi itu? Apakah benar itu? Kalau saya udah edit-edit bagaimana gitu ya. Nah, ini yang menjadi masalah. Saya nggak menyatakan saya melakukan penelitian. Dia yang menyatakan dia melakukan kajian ilmiah. Peneliti mana? Pengkaji ilmiah mana yang menggunakan dokumentasi orang lain? Harusnya dia harus mendapatkan sendiri. Mendapatkan baru dia sendiri. bisa meyakini 1000% segala macam. Masalahnya dia menggunakan data-data dari internet. Data-data yang saya kirimkan. Ya. Ini kesalahan fatal. Ya, sehingga nggak mungkin lah ya, bisa kita mempercaya orang-orang seperti itu. Dari caranya saja Rismon ataupun Roy Suryo ya sudah salah ya, bahkan fatal menggunakan dokumentasi orang lain tanpa menyatakan bahwa ini tuh punya Pak Joshua misalkan. Karena itu kan dikirim dari internet melalui WhatsApp oleh Pak Joshua, yang memang awalnya itu tujuannya untuk mengajak diskusi, malah digunakan oleh Rismon. Nah, kalau begitu dalih yang sering digembor-gemborkan seperti peneliti misalkan, kajian ilmiah, yaitu salah besar kalau caranya saja
sudah seperti ini, teman-teman. Itu tentang ELA. Nah, ini Error ELA. Level Analysis. Saya juga menyimak Rismond ngomong ELA, Royster yang ngomong ELA. Gini, ELA itu suatu metode yang digunakan untuk melihat apakah ada objek yang disisipkan di dalam suatu file JPEG. Saya ulangi ya. ELA atau Error Level Analysis itu adalah salah satu metode pemeriksaan yang digunakan untuk mengidentifikasi suatu objek yang disisipkan dalam suatu file JPEG. Loh, kok bisa? Karena dengan sistem ELA, file JPEG itu akan dikompresi ulang dengan tingkat kompresi yang sama. Nah, ketika dikompresi ulang dengan metode ELA, maka objek itu akan terlihat berbeda. Warnanya lebih berbeda, biasanya lebih terang. Sehingga kita bisa mengidentifikasi lewat ELA itu, oh ya, ada objek yang diedit atau yang disisipkan di dalam file JPEG itu. Namun, ELA ternyata punya batasan. Ketika satu file JPEG itu dilakukan kompresi berulang-ulang, maka nggak ada lagi ELA, nggak bisa. Dia hanya polos, karena tidak bisa lagi mengidentifikasi adanya objek yang disisipkan itu. Atau ELA tidak bisa kita gunakan untuk melihat pada hasil foto terhadap suatu objek. Misalnya gini, ada HP-nya Bang Jo, HP-nya Bang Joshua itu saya foto. Nah, fotonya itu difoto lagi, maka itu nggak bisa berlaku gitu. Misalnya gini juga, atau ijazah deh yang lagi heboh saat ini. Nah, ijazah difoto misalnya, itu nggak bisa ELA. Saya ulangi ya, ijazah difoto. Nah, fotonya ijazah itu kita lakukan ELA, nggak bisa. Oh ya, karena produk analog ya? Karena objek yang disisipkan itu tuh nggak ada, bukan hasil file JPEG gitu, bukan dari produk digital. Ijazah itu adalah produk analog. Pendekatan untuk produk analog adalah dokumen forensik, bukan digital forensik. Sama kayak gini, Mbak Atina, kalau kita melakukan pemeriksaan uang palsu misalnya, itu produk analog uang palsu itu, kemudian kita foto. Nah, fotonya itu kita lakukan ELA, yang nggak bisa gitu. Pemeriksaan uang palsu pendekatannya adalah ya dokumen forensik juga. Nanti benang pengamannya, segala macam security-nya di uang palsu itu. Kalau dokumen ijazah itu ada misalnya serat kertasnya. Kalau misalnya tintanya mau kita periksa juga bisa, tekanannya juga bisa, stroke di tanda tangan juga bisa. Bahkan di laboratorium forensik Polri itu ada namanya alat VSC, Video Spectral Comparator atau Comparison. Itu dengan mikroskop yang canggih, maka juga akan bisa dilakukan pemeriksaan yang tadi sempat disinggung sama Pak Roni tentang red, green, blue, RGB. Itu bisa gitu. Tapi harus langsung ke ijazah analognya, ijazah aslinya, ijazah question dokumennya gitu. Nah, setelah mendengar penjelasan ELA dari Pak Nuh, kita bisa menyimpulkan bahwa apa yang selalu digembor-gemborkan Roy Suryo kemudian Rismond mengenai analisis mereka yang ELA bla bla bla, berarti mereka cuma asumsi doang dong. Ya kan teman-teman? Dari caranya saja sudah salah gitu kan? Dan dipertanyakan apakah mereka benar-benar mengerti bagaimana proses ELA itu seharusnya dilakukan gitu. Gawat ini Rismond Roy Suryo. Tamat sudah. Saya yakin kalau Pak Jokowi nggak memaafkan mereka, 4-4 ini gol ini. Gol. Nah, kenapa? Karena aspek pencemaran nama baiknya dan fitnahnya saya kira terpenuhi. Itu pandangan saya. Saya tidak ada masalah dengan Mas Roy, itu teman baik saya. Mas Roy ini sering gawean kami. Nah, tapi kalau memang Rismond ya tidak ya, kita juga sempat mengkritik dia karena dia membawa nama Bang Hercules waktu itu kan, saya sempat komentari. Tapi setelah saya lihat Rismond, Dr. Tifa, kemudian Pak Rizal ya, orang ini, saya kira ya itu. Nah, untuk Bang Egy Sujana, memang Bang Egy kurang sehat. Bang Egy kurang sehat. Memang Bang Egy sempat bertelepon dengan Bu Ida, kemudian Bu Ida kasihkan ke saya karena saya nggak bisa munafik bahwa saya karena di tempat Bang Egy dan saya belajar di Bang Egy, beliau guru saya. Tapi kan
tindakan hukum beliau dengan tindakan hukum saya kan berbeda, masing-masing kami tanggung. Saya misalnya dulu dilaporkan ijazah palsu, ya konsekuensi saya diperiksa, terus Bang Egy jadi saksi. Alhamdulillah Putusan Bariskim menyatakan bahwa saya aman, tidak terbukti. Nah, Bang Egy misalnya sekarang dilaporkan, lalu kemudian diperiksa, apakah dia bersalah atau tidak, itu tunggu nanti penyidik. Tapi kalau boleh saya berpesan, Bang Egy kan sakit sekarang. Ya kalau orang sakit, ya kalau bisa jangan dulu lah dipaksakan. Karena saya dapat informasi kalau nggak salah hari ini dia operasi. Beliau itu ada penyakit yang serius lah. Tetapi terhadap yang lain mungkin itu yang diproses. Karena memang saya lihat yang paling getol terakhir ini adalah yang 4 orang ini. Yang datang ke kediamannya Pak Jokowi, yang datang ke Gajah Mada, saya nggak lihat ada Bang Egy di situ. Ya kalau saya berharap ya abang saya ini ya minta tolong janganlah. Ya jangan terlalu inilah Bang, fokuslah ke kesehatan abang. Nah, ketika berbicara dari sisi hukum, Rasman sendiri yang mengaku berteman baik ya, Rasman ngomong keempat-empatnya gol ya, kayak bola aja teman-teman. Keempat-empatnya gol. Kalau gol kan masuk ke gawang, kalau gol ini maksudnya masuk ke sebuah hotel ataupun apa teman-teman? Jadi kalau merembetnya kemana-mana nggak akan selesai-selesai. Skripsinya kan juga sudah, skripsi ini sudah ada di perpustakaan Fakultas Kehutanan ada. Dulu kita menyerahkannya di bagian pengajaran, kan ada semua. Jadi cek lagi aja. Setelah ngecek ijazah, ngecek skripsi, nanti ngecek KTP, ngecek KK. Ngecek SIM, semuanya diceki semuanya. Justru dokumentasi saya Jadi cacing kau dalam tanda nggak berani keluar. Kok bisa lu ngaku-ngaku fotonya Bang Joshua? Kok lu bisa ngakuin foto orang? Kebongkar semua. Aduh. Mungkin ini adalah salah satu titik balik ya, bagaimana Rismon benar-benar tenggelam dan dihabisi dan dikuliti ya. Para pakar-pakar ini sudah lama diam, tidak berbicara, namun nampaknya mereka pun sudah jengah ya, bagaimana isu ijazah palsunya Pak Jokowi yang mereka kembangkan ini benar-benar semakin melebar dan semakin meluas gitu ya, semakin membahayakan gitu ya. Makanya Bang Joshua dan kawan-kawan rekan sejawatnya mengajak Rismon untuk berdiskusi ilmiah, tapi nampaknya setelah ditunggu tidak muncul juga, tidak menampakkan batang hidungnya, entah kemana. Apakah dia takut? Ya memang ini harus di-up ya, apalagi ini merupakan kajian ilmiah yang dijelaskan oleh Pak Joshua kemudian Pak Nuh ya, yang memang mereka itu ahli teman-teman. Dilihat dari penjelasannya, cara menjelaskannya based on apa yang mereka pelajari, apa yang mereka observasi, apa yang mereka teliti tentunya. Makanya kan ingin Rismon hadir itu mengajak diskusi melalui kajian ilmiah. Tapi nyatanya Rismon tidak ada, tidak datang. Dan ya otomatis netizen pun menyebutkan bahwa Rismon itu takut ya. Apalagi ketika kita mengetahui bahwa dokumen yang digunakan oleh Rismon ternyata dokumennya Pak Joshua. Seru sekali ketika melihat penjelasan-penjelasan dari ahli digital forensik teman-teman. Makanya ketika ingin melihat fullnya saya cantumkan di deskripsi. Itu semuanya dibongkar, fakta-faktanya kemudian dipatahkan tentunya ya. Asumsi Rismon ataupun Roy Suryo ya mengenai ijazah ataupun skripsi teman-teman.